Hai guys, jumpa lagi dengan saya di channel Inilight. Pada video kali ini Siva mau nanya-nanya sama saya ya. Jadi sekalian kita ambil tag sekalian biar jawabannya itu, karena pertanyaannya cerdas-cerdas semua guys. Yang nggak kepikiran sama kita ya guys ya. Silakan Siva, mau nanya apa? Hai guys, jumpa lagi sama Siva. Siva mau nanya nih langsung sama Pak Niki tentang lampu LED nih Pak. Ya kalau nanya sama saya tentunya lampu LED ya. Ya karena Bapak ini dokter lampu guys. Enggak, dokter lampu itu yang ada biasa buat mobil-mobil. Oh. Ya, kalau saya nggak dokter lampu, pakai putih sih guys. Tapi bukan dokter lampu guys, dokter cahaya ya. Dokter cahaya guys. Ya. Langsung aja nih Pak. Kan lampu LED ini kan sekarang udah macem banyak ya Pak di pasaran gitu kan Pak. Oh iya, Iya. Banyak ya Pak. Banyak kali. Kira-kira ada nggak sih Pak pengaruhnya sama mata? Apakah lampu LED itu cahayanya bisa merusak mata Pak? Pertanyaan yang bagus. Bagus nih guys. Pertanyaan, apakah LED bisa merusak mata? Tergantung. Oh tergantung ya Pak? Tergantung jenis LED-nya yang digunakan. Kadang-kadang ya kita mau cari sesuatu barang atau suatu lampu. Ya, kita Pak. cari dari harga. Iya, semua berpatokan langsung sama harga. Ya. Gitu, Pak. Padahal harga ya itu mencerminkan indikator suatu barang itu bagus atau enggak. Biasanya begitu ya. Kecuali barang yang murah dijual mahal itu beda cerita. Oh iya. Tapi Pak. kalau secara general ya, kalau lampu yang memiliki harga lebih tinggi biasanya lebih bagus daripada yang harganya lebih rendah. Iya. Karena nggak ada barang murah nih. Ceritanya kan kalau lampu ini diproduksi dengan bagus ya, otomatis harganya jadi Lebih mahal ya, Iya, lebih tinggi ya. Karena apa? Untuk menghasilkan cahaya yang bagus itu butuh chip yang bagus. Yang memenuhi syarat tuh dia memiliki CRE yang tinggi ya, yang bagus. CRE itu tahu kan? Color Sering rendering kan? index. Anda sering kan kita bilang CRE ya kan? Color rendering index ya, atau kealamian warna cahaya. Dan semakin dia bagus, makin alami, tolak ukurnya itu sinar matahari. Iya Pak. Jadi kalau semakin bagus, itu tentunya makin menyehatkan mata. Oh. Diharapkan seperti itu ya. Iya, Tapi saya nggak komentari apakah itu bisa merusak mata nggak. Kalau terlalu silau juga bisa merusakin mata juga. Iya, Jadi harus pas, semua harus pas. Nggak bisa bilang, oh lampunya bagus, tapi pakainya terlalu terang atau terlalu gelap. Saking iritnya, ya rumahnya dibikin wattnya kecil-kecil, gelap ya. Iya Pak. Ya gelap nggak apa-apa, tapi kita mungkin kalau baca ya, dulu orang tua kamu sering nggak, gelap-gelap jangan baca. Iya Pak. Sampai sekarang pun masih Pak. Masih kan? Nah, tapi kalau terlalu terang gimana? Itu juga nggak baik. Silau Pak. Silau, mata kita jadi Capek. ya. Kalau dipaksa terus lihat HP ya. Orang sekarang kan senangnya nonton HP, ini kan LED juga loh HP Iya, loh, Pak. layarnya. Karena menghasilkan cahaya ya Pak. Nah, kita kepapar terus seperti itu dengan waktu yang lama, tentunya nggak bagus. Iya Pak. Dan kalau kita main HP, kita harus timbangin juga sinar yang ada di HP, yang mengeluarkan cahaya juga, ya. Dengan cahaya tempat kita main HP ini, kita harus sinkron. Kalau enggak, matanya rusak dong. Iya betul. Bagaimana kalau Anda yang nonton kebetulan dokter mata ya? Betul nggak kata-kata saya? Kalau salah dikoreksi ya. Karena bagi saya sebagai penata cahaya, ya, penata cahaya kita harus memikirkan ini ruangan fungsinya apa sih? Karena setiap ruangan pasti beda-beda ya Pak penataan cahayanya ya. Ya, ada yang kemarin tanya ya di kolom komentar ya. Iya Pak. Ini kalau ruangan ukuran segini kali segini, Iya, dengan ketinggian segini ya. Dengan cat warna ini. Dengan cat warna ini ya, kalau masih ada catnya masih mending tuh. Ya, kadang-kadang cuma ruangan ukuran 6 kali 6, tinggian 3,5 meter ya kan, bagusnya pakai lampu Berapa banyak? Berapa banyak dan berapa watt? Wattnya, ya. Tergantung. Ruangan tiap ruangan tuh memiliki looks yang berbeda. Kayak kamar mandi, ya kan? Iya, Pak. Tentunya kita butuh terang karena kita membersihkan tubuh biar kita lihat tubuh kita. Ya, ya kan? Kita harus terang. Ya. Kemudian kalau kamar tidur nggak perlu terang-terang. Ya, secukupnya. Kamar hotel kan ditata itu kan nggak terang kali ya. Kemaram dia Pak. Ya, kalau hotel berbintang. Tapi kalau hotelnya kelasnya melati mungkin kan butuh terang, ya kan? Iya, Pak. Ya, ini tergantung fungsi ruangan itu. Jadi kalau misalnya Anda menanya sama kami ya, di sini spesifik dong. Iya. Ya, Biar kita juga nggak bingung ya Pak. Iya, untuk menjawabnya. ruangan untuk apa nih? Perpustakaan
atau untuk dapur itu kan beda. Kamar, iya. Dapur rekomen warna cahaya apa? Kalau saya putih ya. 4.000 ya Pak? 4.000, putih 6.000. 6.000 Oh iya, 6.000 ya. Kelvin, guys. Putih, karena apa? Putih cocok untuk kerja detail. Kita masak ya, kita bisa lihat warna ikan kita ini sudah kuningnya pas belum. Kalau pakai 4.000 Kelvin, tentunya nanti kita bingung bedain ini ikan sudah matang apa Oh belum. iya, betul-betul Pak. Kelihatannya kecoklatan karena cahayanya. Ya, jadi kita rekomen dapur warnanya 6.000 Kelvin, ya kan? Kalau kita butuh untuk kenyamanan di ruangan itu, kita mau kumpul-kumpul ya supaya rileks ya, nyaman. Saya 3.000 Kelvin itu bagus. Tapi nggak selalu 3.000. 3.000 tuh mewah loh. Iya Pak. Oh 3.000 kalau kena hitam, mantap. Nuansanya Nah. hidup gitu guys. Jadi kalau ruangan atau dinding kita hitam, kalau kita padukan dengan warna 3.000, mewahnya keluar tuh. Mewahnya keluar. Tapi kalau 4.000 itu kalau kita kerja pengen gairah. Ya kita kalau fungsinya kita lampu itu diciptakan sekarang kan banyak kan. Iya, Tadi Pak. Siva sudah tahu ya. Kita makin hari itu lihat lampu yang baru-baru keluar bagus banyak ya. Iya Pak, CR-nya Tapi sudah kita bagus juga. harus tahu juga fungsi dari lampu ini. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa pilih. Oh ini lampu spotlight ya. Bagus ditempatkan mana? Kalau spotlight untuk general lighting ya kan, akhirnya general lighting itu kan lampu utama ya. Iya Pak. Rumahnya jadi kelihatan lebih gelap. Karena tapi- dia beamnya sempit gitu kali ya Pak. Beamnya sempit, jadi banyak sekali ya kita blank spot yang Iya. yang ini. Tapi kita butuh juga kadang-kadang kalau desain. Memang kita ambil supaya terjadi kayak kafe kan. Iya Pak. Kalau kafe terang sekali general lightingnya nggak bagus. Jadi makanya itu ada profesi Lighting konsultan lighting guys. konsultan. Karena saking banyaknya lampu, fungsinya dan kita kalau dulu kan general. Iya. Lampunya gitu aja jenisnya. Iya. Satu Sinarnya pasang di tengah udah gitu ya begitu. Ya, Pak. yang penting terang. Iya. Ya kan, kalau kita mau desain pakai lampu dulu, sebenarnya jauh lebih sulit. Hmm. Kalau sekarang kan banyak medianya, Iya Pak. Jenis lampunya juga udah beragam guys. beragam. Jadi kita nggak bisa bilang ini lampu jelek, ini lampu bagus. Harus ada Tergantung. pembanding ya Pak. Bukan pembanding, tergantung kita memakainya di mana. Oh iya betul. Kita nggak selalu harus berpatokan CRE yang tinggi. Hmm. Nah, kita kan mubazir. Iya Pak. Misalnya buat nerangin garasi ya kan. Pilar rumah gitu Pak. Pilar rumah misalnya ya kan. Kalau kita ngapain pakai CRE yang bagus? Oh, ya, betul ya kalau juga. bisa itu lebih bagus. Tapi kalau kita mau ini cuma hanya terang kok. Saya butuhnya cuma terang kok. Iya Pak. Ya, gudang misalnya. Buat apa CRE-nya bagus? Oh iya ya Pak. Karena nggak ada aktivitas Ya, berlebihan. tapi bisa juga kalau gudangnya gudang emas. Oh. Gudang berlian. Gudang jam Rolex gitu ya Pak. Gudangnya jam Rolex. Masa pakai lampu yang CRE-nya jelek ya kan? Iya betul. Jadi penyesuaian lah kita ini. Saya sih sarankan kalau Anda punya rumah sedang bangun renov ya kan, Iya Pak. Anda sering-sering konsultasi atau sering-sering nonton channel Indilight lah. Iya. Ya, karena kita kan nggak medit-medit sama ilmu kan, nggak pelit Iya. kan kita Nggak kan. pelit Pak. Semua kita bongkar Ya, masalah. kita lampu di bilang sini. apa adanya aja. Kita juga nggak pernah dibayar siapapun Iya. untuk. No endorse guys. Iya, kita belum. Bukan no. Tapi kalau mau lampunya di review boleh juga Pak berarti. Ya boleh, ya kan? Kita kasih review, Anda pinjemin lampunya, kita kasih review gratis ya. Iya betul. Tapi Pak. kita nggak bisa bilang kalau lampunya jelek ya kita harus bilang jelek. Iya. Karena saya nggak mau ya nggak mau bohong guys. Nggak bohong boleh. ini. Kita punya teman-teman ini kan Iya, Pak. menyesatkan ya gitu ya. Jadi kalau kita pakai alat ukur, kita memang CRE-nya jelek ya kita bilang jelek. Sayang ya kan kita kritik ya kan. Semoga kan kritiknya membangun. Iya. Ada kalau penginan saya sih lampu itu CRE-nya semua bagus karena itu pengaruh tadi itu kesehatan mata. Logikanya gini, kalau lampunya terlalu miring ke sana, ada satu ini mata kita capek loh. Oh iya Dan betul Pak. kayak ini Siva ini kalau nggak berdandan ya kan, tapi di lampunya bagus ya tetap jelek juga. Tapi kalau berdandan udah capek-capek lampunya jelek, ya jadi jelek juga. Jadi Harus seimbang ya simpelnya, Pak. Kamu harus seimbang. berdandan, kemudian lampunya Bagus. ya. Terus kalau Anda lihat ini kameranya juga bagus ya kan. Mendukung Kalau semua semua ya bagus, Pak. kan hasilnya bagus. Iya betul. Betul nggak? Betul Pak. Ya kira-kira gitu. Iya. Tapi biasa kalau saya bukan pabrikan, ya, Iya, Pak. saya nggak pernah produksi lampu. Jadi pengalaman saya aja yang saya ceritain, itu lampu yang bagus kalau kita lihat itu jauh lebih enak loh. Oh. Ini kan studio ya, Iya Pak. bagus kan.
Iya. Cahayanya bagus, TLCI-nya bagus ya. Mungkin ditangkap sama kamera jauh lebih bagus. Benar-benar. Dan kita nyaman kan di sini kan. Nyaman. Ini padahal studio terang loh, ya kan? Terang banget. Muka Sipa aja wah bersinar kali, Waduh. terang kali ya kan. Tapi kasih silo nggak? Enggak, Pak. Ya karena kita gunakan lampu yang bagus. Iya. Ya kan kita kan kepengen bikin yang bagus kasih ke teman-teman yang Iya, lihat benar-benar. channel ini lihat ya. Iya, Pak. Jadi kita hari ini di video ini ngobrolnya lebih santai lah, Iya. ya. Karena udah siang agak lemes. Kemudian nih Pak, kalau semisal tadi kan Bapak bilang kan lampu untuk membaca tuh mungkin warna itu lebih ke 3000 Kelvin Pak, ya kan? Ya. Tapi gimana Pak, semisal kita di kamar nih Pak, mendesain kamar, tapi pingin general lightingnya kuning, terus bisa diubah juga warnanya jadi warna putih Pak, itu bisa nggak sih Pak zaman sekarang seperti itu? Maksudnya? Misalnya kan kita kan untuk membaca kan mungkin nggak punya lampu yang khusus membaca gitu Pak. Jadi kan kita mengandalkan namanya general lighting kan Pak, Ya. lampu utama. Itu kan pengennya warnanya kuning gitu kan Pak. Tapi zaman sekarang tuh bisa nggak sih Pak dari warna kuning 3000 Kelvin diubah ke 4000 Kelvin gitu Pak lampu? Oh bisa kan pakai lampu yang khusus tuh ya. Biasa pakai lampu smart ya. Kita tinggal kontrol dari HP ya. Dia bisa dari 6000 menjadi 3000. sampai bahkan ke 2000 Kelvin ya. Oh. Tapi kalau tadi kalau untuk baca, rekomen saya sih kalau baca itu pakai yang 3000 Kelvin. Kenapa? Kenapa? Kalau dulu kita baca belajar ya, zaman saya kecil tuh ya, itu kalau lampu belajar kan pakainya pijar. Oh iya, lampu pijar ya Pak. Ya pakai pijar. Ya. Pijar tuh sebenarnya bagus loh. Hmm. Kalau saya bilang bagus secara cahaya kuning. Kalau saya kapan-kapan ya kita ukur ya, pijar tuh punya CLR berapa ya? Iya, boleh Pak. Kapan-kapan tuh belum pernah coba guys. Ya karena udah nggak pernah mikirin pijar ya. Sekarang cari susah tuh pijar. Biasa buat netesin ayam, telur ayam. Oh iya paham Pak. Ya, Kalau karena- warna kuning ya Pak. Ya, bukan kuning karena bukan kuning. Nah, netesin telur ayam kenapa pakai pijar? Karena diambil panasnya. Oh. Kelemahan lampu pijar itu yang saya paling Nggak bisa tolerin tuh Ya. panasnya ya Pak. bukan panas saja, tapi butuh arus yang besar. Oh, Butuh boros watt, ya, Pak? boros listrik ya. Oh, iya, Kalau betul. LED udah beda. LED itu udah hemat. Tapi kalau untuk baca, untuk belajar itu bagusan kuning. Kenapa kuning? Karena kan kertas biasanya putih. Iya Pak. Kalau kertas putih, kita kena lampu cahaya putih lagi itu akan silau. Itu akan merusak mata kita. Oh, nah itu ternyata Coba tanya pengaruh dokter juga mata ya? betul nggak? Ya. Tapi kalau mungkin ada yang berpikir kalau gitu kertasnya putih, kita cahaya lampunya putih, pakai kacamata hitam. Waduh, Nggak benar juga ya. nggak benar juga. Kagak, itu intermezzo aja. Jangan ditiru guys. Ya, itu cuma aja Pak. Rekomen saya 3000 Kelvin dan nggak boleh silau kali. Jaraknya harus diukur Sesuai, benar-benar. iya, Ya iya. pakai watt berapa. Ya. Nah, ngomong-ngomong watt tadi ya. Sebenarnya kalau LED itu bukan lagi kita kalau ngomong terang itu watt loh. Iya, Tapi lumen. iya betul Pak. Orang masih suka pakai watt kan? Iya. Lampu 5 watt, 10 Iya, watt. ha-ha, Ya kan? Oh mau kurang terang. terang 5 watt, kita ganti jadi 7 watt. Iya. Padahal salah. Kadang-kadang kalau di LED nih, ya, wattnya 7, kalah terang sama wattnya 5. Iya. Kenapa? tuh? Karena lumennya watt 7 ini, misalnya 1 wattnya menghasilkan lumen 120 lumen. Sedangkan yang 5 watt, dia hanya menghasilkan misalnya cuma 70 lumen. Dan 70 kalau kali 5 kan baru berapa? Ya kan? Sedangkan kalau kebalik ya tadi ya? Kebalik Pak. Kebalik Kalau ya? misalnya yang 5 watt hanya menghasilkan 5 watt menghasilkan 120 lumen dibandingkan 7 watt menghasilkan 70 lumen gitu misalnya ya Pak. Ya kurang lebih begitulah ya. Tapi kalau LED ya. Iya Pak. Kalau yang 5 watt, 1 wattnya 120 lumen. Iya, 120. Kemudian kalau 7 watt itu hanya 1 wattnya hanya 70 lumen, ya tentunya lebih terang yang 5 watt. Iya. Karena Itu 5 kali hitungannya 120, 7 kali 70 ya Pak. Ya, itu begitu. Jadi kita kalau mau terang sebenarnya bukan bicara watt, tapi bicara Lumen. Cuma LED itu punya kelebihan itu. Wattnya kecil, makin kecil wattnya, tapi lumennya makin tinggi. Iya. Itu bisa dibikin oleh lampu LED. Kalau lampu pijar, lampu LHE dulu ya, lumennya itu udah mentok. Kayak LHE 1 wattnya cuma sekitar berkisaran 50 sampai 60 lumen. Rendah banget ya Pak. Udah. Jadi kalau apalagi pijar tuh cuma 10 lumen loh 1 watt.
makanya dia boros listrik. Karena iya, kita betul, untuk terang kita butuh watt yang lebih besar. Iya, betul, Karena Pak. 1 watt cuma 10 lumen. Berarti 10 watt baru 100 lumen ya, Pak? Yes. Hmm. Padahal Oh, LED 100 lumen itu kita cuma butuh kadang-kadang cuma 1 watt. Iya, betul, Pak. Iya, benar. Kalau yang bagus ya. Iya. Nah, jadi bandingannya jauh. Ya kalau kita pakai pijar 10 watt, 10 kali 10 baru 100. Baru 100. Ya kan? Kita bandingkan dengan LED 1 watt aja udah terangnya sama. Iya, betul, Pak. Makanya emergency sekarang kan lebih awet-awet, lebih panjang ya. Karena dia wattnya kecil. Dia butuh arusnya kecil dan dia terangnya udah cukup. Iya. Nah, maka arus kecil ini dia membuat ini. Kalau emergency kan nggak ada yang pakai lampu pijar. Nggak ada, Sebentar mati. Pak. Iya. Ya kan? Karena Boros. dia boros, baterainya habis langsung. Iya, betul, Ya, Pak. kira-kira gitulah. Hmm. Banyaknya di video selanjutnya ya. Iya. Jadi ada 3 nih tadi ya, Pak. Pertama itu adalah pilih CRE yang bagus, guys. Kalau misalnya kalian tuh mau matanya tuh sehat gitu ya, Pak. Apalagi kalau Ya. misalnya membaca di dalam ruangan gitu kan. Pertama, CRE-nya harus bagus. Yang kedua itu pilih warna kuning ya, Pak, di 3000 Kelvin. Kalau untuk baca. Kalau untuk baca. Ya, begitulah. Jadi kalau untuk ruangan ya jangan terlalu terang. Ya, sama yang ketiga tuh harus perhatikan lumen di ruangan tersebut juga ya, Pak. Ya, looks-nya. Looks-nya, guys. Looks-nya kita perhatiin. Lumayan sangat ini ya, guys. Ternyata banyak yang harus diperhatikan kalau kita mau mendesain bangunan gitu ya, Pak, mendesain pencahayaan. Pencahayaan itu nggak bisa sepele loh. Iya, betul, Pak. Di video selanjutnya kita bahas ya. Iya. Apa aja yang bisa dilakukan oleh cahaya? Oke, guys. Terima kasih ya, Pak Niki. Jawabannya banyak, sangat memberikan inspirasi dan pengetahuan baru nih buat Siva, apalagi soal kesehatan mata gitu, guys. Sipa belum pakai kacamata kan? Belum, jangan Belum. sampai, guys. Nggak enak kayaknya, Pak, pakai kacamata. Iya, saya udah pakai kacamata karena dulu cuma nggak enak juga kalau pakai kacamata. Oke, guys. Ini kayak mana, Pak? Bapak yang nutup apa saya yang nutup? Kamu nutup aja. Oh iya. Oke, guys, ternyata itu tadi yang harus diperhatikan, guys. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika Anda suka dengan konten ini, tekan like, share ke teman-teman Anda yang membutuhkan, dan jangan lupa, guys, subscribe channel ini like agar Anda tidak ketinggalan informasi seputar lampu LED dan pencahayaan yang lainnya. Terima kasih. Salam Indilight. Kami ini ada untuk Anda.